Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Hafid Majid. Malam ini senang sekali sudah kedatangan dua tamu spesial dari komunitas motor ya di Mamuju. Saya langsung kenalkan saja tamu yang sudah hadir di studio. Pak, yang pertama ada Pak Muhammad Mahdi Eskom dari YRFI Mamuju. Pak Mahdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggilannya Adi ya? Adi. Bang Adi. Kalau saya lihat di flyer ini adalah Wali Kota YRFI. YRFI. Ya. YRFI, ya. Wali Kota ini ya? Ya, jadi istilah semacam ketua ya. Ini kan ada gubernurnya. Kalau gubernurnya YRFI itu ada di Makassar. Oh ya. Begitu. Jadi untuk pengurus, untuk wali kota ini di tingkat kabupaten gitu? Di tingkat kota madya sebenarnya. Ya. Cuma kan di Sulbar itu belum ada kota madya. Jadi yang ada itu di Parepare, kemudian wali kota ada di Parepare, kemudian di Mamuju. Seperti Oh, itu. di tingkat kabupaten ada bupatinya juga gitu? Ada bupati. Kalau kabupaten itu bupati. Wah, iya. Di tingkat nasional? Nasional presiden. Presiden. Ya, Presiden YRFI. Wah, luar biasa. Selamat datang Pak Wali Kota. Jadi kadang teman-teman itu wali kota itu luar biasa. Padahal itu hanya istilah saja ya. Ya. Yamaha Rider Federation Indonesia Mamuju. Ya, betul. Baik. Kemudian ada narasumber yang kedua Pak Irfan Pahlevi Esos. Lebih akrab disapa Bung Revan. Iya. Baik. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami malam ini. Siap. Dari Yamaha apa NMAX Club Indonesia, YNCI. YNCI Yamaha NMAX Club Indonesia. Club Indonesia. Ini beliau sebagai dari divisi Infocom. Siap. Baik, terima kasih sudah bersama RRI Mamuju di Ngobras malam ini. Saya tentu juga malam ini akan melibatkan pendengar Pro 1 RRI di mana saja mendengarkan siaran RRI. Anda boleh ikutan gabung nanti di 0426 2322 443 dan juga di 0822 96090996. Kita live juga melalui Facebook RRI Mamuju malam ini. Saya ke Bang Adi dulu nih. Siap. Ya, Pak Wali. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang keberadaan Yamaha Rider Federation Indonesia Mamuju ini. Iya, begini. Jadi awalnya sebenarnya itu dari Makassar, kemudian teman-teman kan kembangkan di Mamuju makin bertambah peminat motor. Lebih dekat mic-nya mungkin suaranya lebih bagus. Ya. Oke. Kemudian makin bertambah peminat motor, terutama itu di Yamaha ya. Yamaha makin besar, nah, itu akan dengan sendirinya atas perintah dari Gubernur YRFI Makassar akan dibentuk perwakilan di Mamuju. Jadi ya terpilihlah kami dari beberapa komunitas yang ada di Mamuju. Itu kan ada semacam pemilihan juga. Jadi ada pemilihan ketua ya, artinya wali kota itu kita ada pemilihan di Yamaha Soraco Jaya Abadi Motor dekat Pasar Baru. Jadi terpilih kami, kebetulan kami perwakilan bikers dari YNC juga. Jadi ya kemudian sebenarnya kalau saya bercerita ke belakang, saya bukan baru dari YNCI, cuman sudah beberapa bikers saya ikuti komunitas mulai dari Jupiter. Ya, sudah Jupiter karena mungkin bodi sudah agak besar juga jadi beralih ke Bison ya. Bison itu sudah kenalan dengan saudara Revan sekitar 2011 2012 tahun beberapa tahun lalu. Kemudian setelah Bison karena sudah berkeluarga kemudian
mungkin lebih enak kayaknya kalau Matic ya. pakai Matic NMAX ya. Matic tidak kotor-kotoran kalau banjir apa segala macam tergenang apa. Iya. Nah, beralih lagi ke NMAX. Ya, jadi kemudian di NMAX itu kami terpilih jadi wali kota Yerfai. Oh, gitu. Seperti itu. Ya, Jadi aktif di dua organisasi ini, iya, di RFI dengan di Yerfai. INCI. Yerfai, YNCI. Kemudian kebetulan juga di YNCI kami ditunjuk lagi, diamanahkan lagi sebagai ketua juga. Oh, gitu. Iya, Iya. ketua. Jadi YNCI. double job. Double job. Rangkap jabatan. Rangkap jabatan, seandainya jabatannya lumayan. Artinya cuma karena memang ketertarikan kami, hobi kami memang rasa itu sudah ini, jadi sebenarnya tidak ini ya, cuma karena hobi, ya kami terima. Sebenarnya banyak yang tidak ini, banyak yang tidak, wah, tidak mampu saya, tidak ini itu banyak mungkin rintangan ya apa segala macam ya, karena hobi ya kami terima, enjoy saja dan akhirnya enjoy ya, seperti itu. Ya. Kalau secara nasionalnya itu tadi untuk di Sulbar kan tahun berapa tadi disebutkan? Apanya Kalau apa? IRFI ini. IRFI-nya. YRFI-nya, nasionalnya. Iya. Nasionalnya kan dari Jakarta. Ya, dari Jakarta terbentuk. Ya, artinya seperti itu bertahap ke provinsi, kemudian beralih ke kabupaten terbentuk. Setelah misalnya saya lanjut tadi, kami terbentuk di Mamuju, itu terbentuk lagi ke kabupaten-kabupaten lain. Seperti Kemajuan ini ada Polman, sudah ada bupati YRFI-nya. Kemudian di Pasangkayu juga sudah ada. Nah, seperti itu. Baik. Kalau saya ke Pak Revan, Siap. ya, di INCI. Kalau di INCI sendiri mungkin bisa dijelaskan sejak kapan mulai Ya. untuk Kalau untuk YNCI sendiri awalnya itu ada di Jakarta. Jadi chapternya namanya Mother Chapter seperti Mother itu. Chapter. Mother Chapter Jakarta gitu kan. Kemudian nanti berkembang sehingga saat ini untuk chapternya sendiri kurang lebih 270 chapter se-Indonesia. Kalau untuk di Mamujunya, kalau di secara nasional itu terbentuknya awal di Jakarta itu sekitar tanggal 29 Agustus 2015. Kemudian kalau untuk yang di Mamuju, chapter atau cabang Mamujunya itu sekitar tanggal 14 Januari 2016. Jadi awalnya dari ketertarikan sesama pemilik motor NMAX, gitu. Jadi akhirnya kita gabung nih sama pengguna NMAX, dibikinlah klub motor YNCI, Yamaha NMAX Club Indonesia. Jadi kadang kan kalau kita lihat di media sosial ada geng motor dan segala macam. Nah, masyarakat awam sih menganggapnya mungkin kita sama dengan geng motor, tapi sebenarnya beda. Oh ya. Itu nanti mungkin kami jelasin Baik. perbedaannya seperti apa. Kalau dilihat dari apa ya, dari luarannya gitu, antara geng motor dengan klub motor atau komunitas motor yang lebih ada aturan seperti itu. Baik. Kalau mungkin lebih awal kembali saya ke Pak Bang Adi, awal ketertarikannya sendiri untuk gabung di komunitas ini. Begini, jadi saya kan memang suka motoran dari sejak kuliah ya. Oh ya. Kuliah kan di Makassar, kampung di Majene, jadi kadang motor Majene bolak-balik Makassar. Jadi Makassar seperti- Mamuju. Ya, Baik. Makassar Majene Majene, pada ya. saat itu. Ya. Jadi kemudian pas di Mamuju ada kumpul-kumpulan, kemudian kita satu misi ya, dibentuk Jupiter dulu. Kemudian tidak lama di Jupiter masuk di Bison. Bison itu ya enak keliling-keliling jalan, pokoknya lihat kampungnya orang, lihat kabupaten apa segala macam, masuk di Sengkang apa segala macam, Toraja. Jadi itu awal ketertarikan saya sampai ya bertahan sampai sekarang. Jadi seperti itu karena ya bagaimana ya, pokoknya enak lah jadi komunitas. Ya. Kemudian lanjut ke NMAX ya sama juga, artinya NMAX itu saya lihat lebih dewasa ya, karena
rata-rata penggunanya sebenarnya itu orang-orang ini ya, sudah berusia dewasa ya, tidak seperti Berkeluarga lah. ya berkeluarga, tidak seperti Jupiter Anak masih muda anak sekali. muda, ya masih labil begitu. Kemudian ke Bison sudah mulai berkeluarga juga di situ. Kemudian di NMAX lebih-lebih sudah berkeluarga semua, jadi mudah untuk terarah. Jadi untuk orientasinya ke game motor itu tidak, karena rata-rata mereka pekerja, pegawai, dan banyak latar belakang bidang masing-masing. Lebih di hal positif Ya, sih. positif. Seperti itu. Kalau saya tambahin sedikit. Ya. Jadi kalau mungkin maksud Bang Adi bahwa kalau di motor sport atau masih bebek gitu, kebanyakan penggunanya anak muda. Seperti itu. Nah, ketika berkeluarga mungkin pengennya berkendara yang nyaman, bagasinya luas, bisa boncengan agak apa ya, besar ya, ukuran ketika boncengan, ukuran kendaraannya sehingga lebih nyaman. Akhirnya terakhir berlabuh di NMAX. Sementara saya sama Bang Adi sendiri udah kenal mungkin 14 tahun ya. Dia di Bison, kalau saya sempat di Fiction saat itu. Jadi sempat juga kita gabung di klub motor atau komunitas motor yang sport-sport seperti itu. Nah, setelah bertambahnya usia, kami ganti kendaraan, akhirnya juga untuk komunitas atau klubnya kami juga menyesuaikan lagi seperti itu. Sudah berapa lama bergabung di komunitas? Saya mulai dari 2011. 2011. Iya. Kalau Bang Devan Kurang lebih sama karena dulu waktu dia ada namanya Kopi Darat atau Kopdar ya, Kopdar, anak Kopdar. bikers. Bang Adi ini saya nongkrong sama dengan Fiction, beliau ada di samping saya Bison karena sesama Yamaha. Oh iya. Saat itu jadi kenal di situ, bahkan kadang kalau kami ada kegiatan kami juga memanggil klub lain untuk datang di acara kami saat itu. Sudah kenal, dan sekarang kebetulan saya sama Bang Adi satu klub jadi lebih akrab lagi seperti itu. Kalau saat ini komunitasnya ada berapa? Berapa membernya ada? Berapa? Hampir 70 ya. Ya, Kalau Di YNCI sendiri? Iya, YNCI. Untuk yang terregis atau terdaftar itu nomor urutnya kurang lebih hampir sedikit lagi 70 atau mentok di 70 iya kayaknya. seperti itu. Itu dari kalangan mana aja ini yang masuk? Rata-rata usianya sih berkeluarga ya. Adapun anak muda itu mungkin kalau dipersentasekan kurang lebih 10 sampai 15% aja. Lebih dari itu berkeluarga semua. Nah, jadi kalau di YNC ini rata-rata kebanyakan usia dewasa. Seperti itu. Dewasa ke atas. Itu dari kalangan mana aja sih yang aktif? Latar belakangnya Latar ya. belakang. Ada yang di pedagang, ada pengusaha, pegawai negeri, kemudian mekanik juga ada. Tapi kebanyakan sih pegawai negeri sih. Kalau saya amati kebanyakan pegawai negeri. Seperti itu. Jadi makanya ketika usia kami mungkin menyesuaikan 30 up atau 40 up seperti itu, jadi kami nyaman karena sesama usia. Jadi pola pikirnya match gitu kan, sesuai gitu. Ya, Nyambung seperti itu. Ya seperti itulah kurang lebih. Kalau di Yerfai sendiri itu komunitasnya sampai Komunitasnya itu kan ada macam-macam ya. Yang jelas naungan merek Yamaha. Jadi mulai dari BB, Matic, Sport, ada semua. Jadi ada pokoknya Matic ya, berapa yang Matic, kemudian BB kayak Semua brand Yamaha. ya. Oh gitu Ya, ya. itu Yerfai jadi Yerfai ini membawahi dari beberapa ya, tipe-tipe tadi motor ya. Semua brand Yamaha untuk motor yang ada di Mamuju. termasuk YNC dia di bawah naungan. Di bawah naungan Yerfai. Ya. Begitu ceritanya ya. Rata-rata di bawah naungan. Ya. Baik, pendengar Anda bisa ikut terlibat berdiskusi, ada pertanyaan, komentar silakan di 0426 23 22443, bisa juga di 0822 9609 09
Melalui aplikasi RRI Digital juga Anda bisa sampaikan komentar Anda di kolom live chat. Serta melalui Facebook juga, karena malam ini kita juga live melalui Facebook RRI Mamuju. Anda bisa sampaikan komentar dari sana di kolom komentar Facebook RRI. Kita jeda dulu, Bung Revan, Bang Andi, kita jeda, kembali sesaat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan malam ini bersama komunitas motor dengan tema kita adalah kiprah komunitas motor di tengah masyarakat. Ada Bang Adi dari YRFI dan juga Revan dari YNCI Mamuju. Baik, sekarang waktunya untuk Anda yang ingin ikut berdiskusi, ada pertanyaan, komentar, silakan di 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443. Baik, kita lanjut nih. Kalau
bicara komunitas motor yang identik dengan apa touring dan Ya. lain-lain ya. Tapi tentu bukan hanya itu ya. Ada kegiatan-kegiatan positif yang termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial. Sosial. Sebelum ke Bung Revan saya ke Bang Andi dulu. Oke, jadi betul itu bikers bukan hanya sekedar touring. Iya. Jadi banyak hal setelah kita jalan kita banyak hal expose tempat wisata. Aha. Kemudian kita melihat daerah orang. Oh, ini kemudian misalnya ada daerah-daerah terdampak bencana itu kita akan sampaikan ke teman-teman bahwa di tempat ini ada seperti ini. Kemudian kalau kita touring itu kita secara tidak langsung menyampaikan ke teman-teman bikers bahwa cara berkendara seperti ini. Oh ya. Ya. Jadi karena orang awam itu kadang mereka tidak tahu bahwa di bikers itu ada kode-kode pada saat jalan. Itu yang biasa kadang, wah kenapa kakinya diangkat-angkat di ini, Oh ya. tangan ada kan biasa begini-begini. Ini biasa kalau misalnya kaki kita ke kanan berarti ada rintangan atau lubang di ini. Kita sampaikan jadi Kode untuk yang di belakang. ya, jadi sampai ke belakang itu masing-masing gunakan kakinya untuk kode-kode di belakang seperti itu. Jadi kita memberi syarat. Wah. Kemudian memberi pelajaran ke teman-teman bahwa seperti ini kita berkendara ya seperti itu. Mungkin ada tambahan Revan. ya. Lebih dekat mic-nya. Ya, siap. Kalau untuk kegiatan hal positif ya untuk masyarakat itu biasanya ketika ada bencana kami menggalang dana. Contoh di Kaluku longsor itu hari ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu kami galang se-Indonesia. Jadi dari YNCI se-Indonesia kami galang minta bantuan dana. Selain di Mamuju sendiri kita maksudnya YNCI Mamuju nyumbang, kemudian YNCI se-Indonesia juga bantu nyumbang nanti hasil dananya itu yang terkumpul kami berikan ke yang membutuhkan. Kalau kemarin sih di Kaluku seperti itu. Kemudian selain itu juga ketika bulan Ramadan biasa rata-rata komunitas atau klub motor itu bagi-bagi takjil. Itu kebanyakan seperti itu. Dan hal positif lainnya, ketika jiwanya di bikers kadang ada kendaraan mogok ya. Itu juga biasa kami bantu. Apa sih itu didorong pakai kaki ya? Iya. Di stand kakinya atau mungkin di knalpotnya sampai mencari bensin atau kalau enggak kami bonceng mencari bensin isi botolan baru kita bantu isi. Ketika juga kekurangan dana biasa seperti itu kita bantu dana maksudnya belikan bensin sebotol 2 botol seperti itu sih dan lain sebagainya. Iya. Ada kegiatan-kegiatan yang juga menjadi agenda rutin dari teman-teman. Iya, ada. Jadi biasanya teman-teman itu agenda rutin yang utama itu kayak anniversary, ulang tahun. Kemudian baksos. Mungkin biasa kalau sebelum anniversary kita kunjungi tempat-tempat misalnya panti asuhan atau kita melihat Bersih-bersih. ya ada beberapa keluarga yang kurang mampu kita beri apa sembako atau apa seperti itu. Kemudian bersih-bersih di Bersih-bersih lingkungan lingkungan atau di tempat ibadah. Karena dulu ada juga istilah biker subuhan. Oh ya. Iya, ada dulu biker subuhan. Tapi sekarang mungkin Kalau sudah di tidak. Mamuju kurang ya. Kurang Iya, aktif. ada. Pernah Tapi saya aktif kalau di situ. Oh, pernah. Pernah aktif biker subuhan itu kita subuhan bersama. Kemudian ada mobil untuk membawa alat segala macam untuk bersih-bersih. Ada sapu, ada ini Bersih tempat ibadah ya. tempat ibadah. Ya, ada istilah biker subuhan dulu itu sosialnya itu. Kemudian saya tambah sedikit, bukan cuma di Kaluku dulu ya. Ada waktu gempa Mamuju. Iya, Gempa Mamuju. Mamuju itu YNCI seluruh Indonesia itu hampir ratusan juta ya sumbangan mereka teman-teman. Iya, teman-teman itu donasinya. Ya, donasi. Kemudian masalah bantuan kita misalnya ada crash di jalan itu sebelumnya teman-teman yang mau touring itu sudah menyampaikan di media isi lintas istilahnya. Oh iya. Isi lintas ini plat ini berangkat dari
misalnya menuju ke Manado, tolong dikondisikan seperti itu. Jadi kami akan nyambung terus dengan teman-teman di tempat lain seperti itu. Kita tahan dulu, ada penelpon yang coba gabung di 042623224443. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Dicoba kembali ya, nomornya udah betul di 042623224443 atau lewat WhatsApp juga bisa di 082296090996. Saya teruskan lagi nih, kalau kita bicara komunitas motor atau geng motor itu kan stigmanya yang kurang bagus nih. Identik dengan apa? Bikin macet, kekerasan dan lain sebagainya. Arogan jalan. Ya. Bagaimana merespon komentar ini? Saya ke Bang Revan dulu. Ya, pandangan orang awam Ya. yang mungkin belum terlalu mengenal dunia bikers, bahwa ketika ada klub motor atau komunitas motor ya, itu disamakan dengan geng motor seperti itu. Padahal itu Beda, sangat berbeda. Oh ya. Jadi ciri-ciri dari klub motor atau komunitas motor yang bagus, rata-rata itu biasa mereka punya ciri khas pakaian yang sama. Kemudian ada aturan berlalu lintas ketika dia touring. Kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur tentang klub ini se-Indonesia. Oh ya. Kalau dia klub nasional, tapi kalau komunitas lokal biasanya di daerah itu. Jadi ada kebijakan atau aturan tertentu yang mereka bisa jadi menjadikan pedoman untuk penerimaan anggota dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian kalau klub motor itu ya tadi mungkin lebih banyak hal positif. Sementara kalau geng motor juga itu mungkin dari sajam, begal dan segala macam, dan kami jauh dari itu seperti itu. Jadi lebih kami ke hal positif. Kemudian yang dikatakan tadi saudara Adi bahwa kami kadang mungkin dipikir arogan dengan kode kaki. Itu sebenarnya nunjuk lubang ada sebelah kanan. Kemudian ketika tangan di atas, kemudian memberi aba-aba ke kiri, berarti kita mau belok kiri. Karena kan rombongan itu kalau cuma lihat sein kan susah antara yang urutan ke-10 dengan urutan pertama. Jadi biasa kodenya di tubuh gitu. Kaki atau tangan, cuma kebanyakan kaki karena kan tangan ngegas, pegang gas gitu dan rem seperti Tetap itu. mematuhi rambu-rambu. Itu pasti. Tetap. Kemudian juga untuk rekrutmen member itu juga ada aturan. Biasa rata-rata kalau untuk yang klub atau komunitas yang baik itu dia tidak menerima anggota untuk direkrut ketika dia tidak memiliki SIM atau belum layak memiliki SIM. Jadi rata-rata yang di bawah umur itu tidak masuk di klub kami gitu. Jadi lebih resmi lah ceritanya kalau Ya, teman-teman di klub motor ya. daripada geng motor itu ya. Seperti Jadi itu. istimewa. Ada tambahan dari Bang Adi terkait itu? Sebenarnya sudah banyak disampaikan Om Revan, tapi ya seperti itu memang jadi kami tidak akan menerima member kalau tidak sesuai persyaratan seperti Di lalu lintas. lalu lintasnya, misalnya kendaraannya mungkin Ya, mungkin Racing sekali. knalpotnya brong atau apa ya, kaca spionnya tidak ada, itu tidak masuk kategori bisa masuk member sebenarnya. Iya. Ya. Kita coba baca dulu respon pendengar. Selamat malam. Saya sering lihat konvoi motor kadang bikin takut di jalan. Bagaimana komunitas seperti NCI menerbitkan anggotanya agar tetap taat aturan? Ada begitu ya? Iya, betul. Direspon. Ya, jadi itu kita ada aturan ya. Ketika memang pelanggaran dari member tadi cukup parah dan buktinya akurat, itu mungkin ada teguran. Kemudian paling fatal ya dikeluarkan dari klub ketika memang sudah tidak mau mendengar arahan. Ada sanksi. Ya, ada sanksi. Kemudian kalau di klub motor itu atributnya jelas. Dari stiker di kendaraan, kemudian pakai jaket touring ketika mungkin dia touring, kemudian lebih safety juga dalam berkendara seperti itu. Memang sih kalau konvoi betul tadi yang dia katakan terkadang bikin menakutkan karena kan panjang ya.
seperti itu. Jadi orang yang di belakang kita kadang susah nyalip. Sebenarnya sih tinggal klakson aja. Nanti ada yang berjalan. Ya, Berjalan. memberikan jalan. Apa sih Ya, dari kapten. Ya, seperti itu. Kode kita agak minggir, kemudian nanti jaga jarak. Jadi dia gampang nyalip kita sih ketika kita touring atau konvoy di jalan. Seperti itu. Dan kami insya Allah tidak arogan ya. Tapi kan tidak dipungkiri bahwa setiap manusia punya hal positif dan negatif masing-masing. Dalam artian begini, ketika mungkin ketua kami itu sudah memberlakukan bahwa ketika seperti ini, kadang ada mungkin yang tidak mau mendengar, tetap bersikeras di jalan, dia mau ngebut segala macam seperti itu, atau tidak ikut di iring-iringan kami dan segala macamnya. Nah, nanti akan diberikan teguran seperti itu, dan paling fatalnya mungkin dikeluarkan. Baik, terima kasih. Dan yang lain boleh di nomor yang sama 0822 96090996 dan juga di 042623224443. Ada pertanyaan bagaimana cara untuk bisa bergabung dalam komunitas ini? Apa syarat-syaratnya? Ya. Saya ke Ya. Bang Ali dulu. Oke, jadi syarat-syaratnya pertama ada unitnya. Kendaraannya. Kendaraan Harus ada kendaraan dulu ya. Dan kemudian cukup umur, maksudnya cukup umur, dia sudah bisa memiliki SIM, ya, KTP, ya, kemudian siap untuk mematuhi aturan klub berlalu lintas dan klub. Jadi karena di ADART itu kami ada aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kami juga pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi siap memberi kewajibannya seperti iuran, ada iuran ya. Kemudian siap menerima sanksi kalau melanggar. Sanksinya apa biasanya? Seperti itu, teguran. Ya, teguran lisan dulu, mungkin kemudian agak-agak parah tertulis SP, teguran SP. Kemudian kalau masih parah sekali dikeluarkan. Seperti itu. Misalnya sudah fatal sekali, mungkin nama baik klub atau komunitas itu sudah tercemar, ya itu kita keluarkan. Kemudian akan di-share di media bahwa ini nama ini sudah bukan ya seperti itu. Bukan lagi bagian bagian kami. Kalau dia melakukan kegiatan seperti ini bukan lagi tanggung jawab komunitas ini. Begitu biasanya. Tapi kalau kriminal ya diproses di pihak berwajib begitu. Kalau cuma kayak aturan klub saja ya biasa saja, cuma dikeluarkan dari komunitas seperti itu. Dan kalau mau bergabung tadi ya, itu bisa nih cari di Facebook ataupun mungkin Instagram YNC Imamuju ya. Nanti inbox di situ, nanti kami arahkan ke nomor member kami seperti itu ketika mau bergabung di NMAX. Jadi harus punya motor NMAX dulu seperti itu. Iya. Ada waktu-waktu tertentu untuk rekrutmennya atau kapan aja bisa masuk? Jadi begini, jadi ada istilah kopdar. Jadi kami itu biasanya kopdar malam Kamis dengan malam Minggu. Oh ya. Ya, ada malam Kamis, kemudian ada tempat mungkin di warkop atau di mana sesuai dengan kesepakatan teman-teman lagi di WA group ya. Kita ngumpul di mana malam Kamis misalnya. Nah, kemudian kalau kita mau rekrut anggota baru, tidak serta-merta bahwa mereka sudah bisa masuk. Kita kasih dulu waktu misalnya seleksi. Misalnya kita mau lihat berapa kali dia bisa aktif, hadir, loyalitas. Kita mau lihat loyalitasnya dulu. Apa misalnya? Tahan dulu ya, ada penelpon kembali bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wih, suaranya halus ini. Dengan siapa nih? Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Baik. Jauh nih. Ya. Kita lagi bareng teman-teman dari komunitas motor ini, Mbak Ayu. Ya. Salam kenal. Ada Bung Revan sama Bang Adi nih. Iya.
Aspal. Yang yang di aspal aja kalau Aspal gitu aja. ya. Mm-mm. Ya. Lebih maco ya. Itu kolektor ya. Itu kolektor tuh. Jaket hitam, kacamata ya. Ya, sama 2 orang narasumber saya keren-keren juga ini. Oh, bisa dilihat di Facebook ini. Kita live di Facebook RRI juga. Iya. Iya. Oke deh. Oh ya. Iya. Baik. Ya, makasih banyak ya. Makasih banyak Mbak. Makasih Mbak Yu ya, waktu kita terbatas ini Mbak Yu. Amin. Ya, Ya, siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu di Seram tadi ya. Direspon tadi apa sih yang membedakan komunitas ini dengan komunitas yang lain? Iya. Mungkin itu tadi intinya saya tangkap. Ya, untuk kalau di YNCI kita kebetulan klubnya nasional ya. Jadi tadi kelebihannya adalah banyak chapter. Jadi kita gampang koordinasi dengan chapter lain. Ketika Anda mau berangkat dari Mamuju, mau ke Jakarta itu melewati banyak chapter. Jadi kita dipantau oleh chapter-chapter yang kita lewati. Seperti itu. Jadi kalau ketika ada kendala dalam berkendara, mungkin jatuh atau mogok atau apa, itu kami gampang koordinasinya karena kami punya banyak chapter. Kemudian tadi dia bilang butuh passion, apakah di biker seperti itu ya untuk kaminya. Kalau kaminya memang kalau dikatakan tadi Bang Adi, dia dulu waktu kuliah bolak-balik Majene, Makassar akhirnya menumbuhkan kecintaan di dunia bikers. Begitupun dengan saya. Kalau saya memang kenapa jiwanya ada di bikers, karena tadi memang saya suka lihat daerah-daerah lain. Jadi dengan adanya bikers, hobi saya bisa terrealisasi seperti itu dan tersalurkan. Seperti itu. Kemudian kelebihannya tadi karena kami lebih banyak di chapternya, jadi gampang koordinasinya mau kemana saja. Baik, sayang sekali kita pengen lama-lama tapi udah di ujung acara ini. Kita jawab dulu pertanyaan yang masuk, bagaimana komunitas ini bisa merangkul anak-anak muda agar tidak sekedar hobi tetapi juga punya kepedulian sosial. Oh, jadi ya bisa saya. Silakan. Oke, jadi kami kadang biasa kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi kami kampanyekan itu istilahnya pelopor berlalu lintas. Ada istilah pelopor. Kita komitmen dengan itu. Jadi kadang kalau kepolisian adakan acara, kami dipanggil. Begitupun sebaliknya kalau kami ada acara. Jadi disitulah kami menyampaikan biasa. Oh, begini komunitas motor itu harus seperti ini. Jadi di situ kami rangkul anak-anak muda untuk bisa berkomunitas, bukan jadi game motor. Ya, seperti itu. Ada kolaborasi. Ya, bahkan kalau kemarin kalau tidak saya salah membaca di media juga bahwa ada Densus. kemarin juga sempat ya teman-teman dari Satgas Wil ya, tentang paradikalisme gitu ya. Radikalisme. Ya, mungkin bisa sedikit. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya hanya cerita-cerita di warkop ya. Cerita-cerita. Gayung bersambut. Ya, kami dihubungi dan kami sambut dengan baik bahwa cocok itu untuk bikers, itu cocok. Karena alasan Densus juga kenapa bikers yang dipanggil, karena bikers itu lebih dekat ke masyarakat. Maksudnya
banyak tempat dia sudah datangi dan bisa saja dia sampaikan ke tempat itu bahwa radikalisme seperti ini. Jadi dia bisa mulai dari keluarganya dulu, istrinya, suaminya, anaknya, ibunya atau bapaknya, kemudian ke orang lain. Jadi kenapa bikers dilibatkan di situ untuk mencegah radikalisme? Jadi kita bungkus dalam istilah kerukunan, kerukunan ya. Jadi seperti itu. Jadi kami sambut dengan baik. Densus pun, oh ya, ayo kita kerjasama, jadi kolaborasi di situ. Menjadi penyambung informasi juga berarti. Iya, intinya kita jadi penyambung informasi ke masyarakat. Ya, karena kita kan sering tidak di tempat ini saja, kami kadang jalan, seperti itu, kadang touring. Jadi penyebar informasi ya. Bisa secara tidak langsung Ketika kita sebarkan, touring ya, disampaikan ke teman-teman bahwa seperti itu tidak boleh lagi. Baik. Baik, kita harus akhiri pertemuan kita. Saya ke Bung Revan dulu sebagai closing statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada anak-anak muda di luar sana yang lagi mendengarkan kita. Ini karena pastinya tentang berkendara ya. Untuk berkendara di jalan jangan ugal-ugalan, kemudian patuhi peraturan lalu lintas. Kemudian untuk kendaraannya sendiri saya harapkan sesuai dengan standarnya. Jadi untuk safety di jalan kayak ban gundul, rem blong jangan gitu kan. Jadi perhatikan lampu stop juga itu penting. Ketika malam lampu stopnya tidak kelihatan, takutnya kita Meeting online. ditabrak dari belakang. Kemudian ketika biasa kan di daerah-daerah ya kayak umpamanya mau menuju tengah, kadang kalau di malam hari tidak ada lampu depannya itu. Jadi saya harapkan mungkin diberikan supaya lebih aman ketika berkendara, seperti itu. Baik, Bung Andi. Ya, sebagai closing. Jadi kami mengharapkan kepada pemuda-pemuda ini, jadi jangan terlibat dalam geng motor. Jadi karena kadang kalau memang ada biasa salah satu anggota member yang berbuat itu kena semua komunitas. Ada saja biasa saya lihat yang masih muda ya, kadang biasa dia angkat-angkat ban. Ya pokoknya dia mau dibilang hebat lah apa segala. Itu kan Membahayakan menjadi pengguna lain juga. Ya seandainya cuma dia yang bahaya tidak ada masalah mungkin. Itu membahayakan orang lain ya. Jadi kemudian akan berurusan dengan kepolisian. Kepolisian akan memanggil ketuanya, siapa ketuanya itu. Nah, seperti itu. Jadi akan berimbas ke komunitas. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Bung Adi, Bung Revan. Sudah berkenan hadir di studio RRI di Ngobras. Kapan-kapan kita ngobrol kembali dengan mungkin tema-tema yang spesifik lagi ya. Terima kasih kepada Anda juga yang sudah mendengarkan kami ataupun juga menyaksikan kami melalui Facebook. Saya Hafid mengucapkan terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.